Saya kok nggak ngelihat seorang Bahlil ini seorang negarawan ya. Satu, dia tadi 3 periode itu kan anti konstitusi. Yang kedua, dia ngomong pendahulunya, seolah-olah dia salahkan pendahulunya. Bahlil lupa bahwa menteri investasi itu, menteri pertamanya itu adalah Bahlil. Kita kasih judul mangkrak investasi 708 triliun. Bahlil ya. Bahlil Daya, mohon maaf ya. Tidak kompeten. Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Ini apakah apa istilahnya? Tadi disebutkan juga persoalannya, mungkin sedikit kita bacakan ya yang ada di Detik Finance mengenai hal ini, bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan sederet pekerjaan rumah berinvestasi yang ditinggalkan pendahulunya. Ini lagi-lagi selalu ada istilah warisan ya. Dia mengatakan ada banyak PR yang ditinggalkan Kepala BKPM sebelumnya, mulai dari ego sektoral, aturan tumpang tindih, hingga unsur tanah. Warisan PR itu menghasilkan investasi mangkrak senilai ratusan triliun rupiah. Inilah sebenarnya masalah investasi yang selama ini saya hadapi, yang ditinggalkan warisan oleh Kepala BKPM senior, yaitu ego sektoral, aturan tumpang tindih, dan di kabupaten, kota, provinsi, kemudian urusan tanah. Kemudian menurut Bahlil, dari total 308 triliun ini, nilai investasi yang mangkrak itu secara bertahap mulai dieksekusi. Waktu kita masuk di BKPM itu ada 708 triliun investasi mangkrak, dan sekarang 474,9 triliun itu sudah tereksekusi. Hal itu tak lepas dari beberapa aturan yang dikeluarkan untuk memudahkan eksekusi investasi, mulai dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha, hingga Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Makanya sekarang ada Impres nomor 7 turunan Undang-Undang Ciptaker PP nomor 5, ini adalah cara untuk percepat realisasi investasi, kata mantan Ketua Umum HIPMI itu. Nah, ini ada dimension juga nih tentang Ciptaker yang sudah ditolak ya, dan di istilahnya sepertinya diangkat-angkat lagi gitu. Nah, ini melihat ini bagaimana ini? Menurut Bang Maknur, kenapa gitu alasannya mangkrak begini? Silakan Bang Maknur. Ya, terima kasih Bro Eko. Ini sesi yang kedua ini menarik ya. Jadi Bahlil ini kan Menteri Investasi ya, yang kita ingat dulu yang paling awal-awal heboh 3 periode kan menteri ini ya, yang katanya pengusaha itu nggak mau pemilu karena pemilu itu ngabisin uang dan tidak jelas untuk kepastian bisnis, jadi mereka berharap ini diperpanjang saja 3 periode, begitu kan kalau kita ingat kan. Nah, sekarang ngomong mangkrak 708 triliun. Dan dari pidatonya dengan jelas kita menyebutkan sebelum saya gitu. Artinya dia akan katakan mangkrak 708 triliun ini adalah bukan salah dia, tapi salah pendahulunya. Ya. Saya kira dari narasi-narasinya Bahlil ini, saya kira saya kok nggak ngelihat seorang Bahlil ini seorang negarawan ya. Satu, dia tadi 3 periode itu kan anti konstitusi. Yang kedua, dia ngomong pendahulunya, seolah-olah dia salahkan pendahulunya. Bahlil lupa bahwa menteri investasi itu, menteri pertamanya itu adalah Bahlil. Ya. Dia lupa gitu bahwa dia yang pertama, jadi nggak ada pendahulu sebelum itu gitu. Nah, mungkin yang dia maksud adalah sebelum Kementerian Investasi ada. Dia bicara bukan atas nama menteri, berarti atas nama dia sebagai kepala BKPM. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ya, mungkin bisa dilihat datanya ya, bahwa betulkah yang terjadi adalah bahwa memang ada hambatan ya, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Bahlil, memang ada tumpang tindih aturan ya, memang ada apa yang kita sebut sebagai
kementerian tidak memfollow API gitu loh. Saya kira terlalu cepat kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu ya. Ini saya tunjukkan data ya. Mungkin kalau saya lihat di sini bisa ditampilkan, bro. Datanya sudah kelihatan ya, bahwa ini data 2009 sampai 2019. Bagaimana investasi asing ini masuk ke sektor mana saja? Ya, kita lihat di sektor yang paling atas 13,5% itu adalah sektor pertambangan. Yang kedua adalah transportasi dan telekomunikasi. Yang ketiga yang 10% itu adalah listrik, gas dan air. Ya, yang menyumbang 8% atau sudah di bawah 10% itu ada industri kimia, industri logam ya, perumahan. Kita lihat industri makanan ya, itu ternyata hanya 6%. Industri kendaraan bermotor 6% dan lainnya itu sekitar 20,59%. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Pak Halil itu lupa bahwa mangkraknya itu ya, itu juga disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah faktor adanya safe haven yang berubah di global ini. Safe haven ini adalah tadinya uang-uang itu lari kepada negara-negara berkembang karena negara berkembang dianggap sebagai safe haven. Tetapi ya sejak pandemi dan sampai hari ini saya kira itu yang terjadi adalah pembalikan capital. Jadi capital itu balik ke Amerika. Jadi safe haven-nya itu sekarang di Amerika. Kenapa? Pertama, Amerika ini suku bunganya tinggi. The Fed baru saja menaikkan ya dari yang tadinya 0% menjadi naik ke 75 basis point, yang biasanya itu hanya 0,25 ya. 25 basis point sekarang menjadi 75 basis point. Artinya investor berekspektasi bahwa investasi di Amerika akan jauh lebih menarik dibandingkan investasi keluar. Jadi 708 triliun itu menurut saya ya, dalam kondisi global yang seperti ini, investor tuh mempertimbangkan lagi, ini satu ya, terjadi safe haven yang berubah, yang tadinya negara berkembang itu jadi high risk, kemudian lingkungan itu sekarang seolah-olah pindah ke Amerika. Yang kedua ada faktor geopolitik juga yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi 708 mangkraknya 708 triliun ini karena investor memang bukan hanya faktor di dalam negeri ya menurut saya, tetapi ini faktor geopolitik ya, ketidakpastian ini menjadi investor ini jadi ragu dan akhirnya mundur. Itu saya kira ya 708 triliun itu kalaupun Bahlil kemudian akan mengusahakan masuk, saya kira 708 triliun ini nggak akan masuk. Karena memang faktor penyebabnya lebih banyak kepada faktor eksternal. Bahlil mau buat perizinan semudah apapun gitu ya, langsung masuk izin detik ini juga langsung ada proofnya, juga nggak akan meningkatkan menurut saya. Karena memang faktor politik geopolitiknya ini sedang uncertainty, tidak stabil ya. Nah ini salah satu bukti yang saya katakan bahwa lihat nih indeksnya dolar, indeks dolar ya, US dollar index mata uang yang terjadi di sini ditunjukkan penguatan US dollar itu terjadi di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini meningkat. Ini artinya apa? Artinya nilai dolar itu bertambah, keuntungan itu mereka lihatin ada di US dollar sekarang. Makanya mereka pergi lari-lari mengembalikan US dolarnya ke Amerika. Dan ini yang saya bilang bahwa jadi orang Amerika itu enak. Kenapa? Meskipun inflasinya tinggi, ya tertinggi sejak tahun 1980, ya berarti hampir berapa tahun itu? 40 tahun deh, 40 tahun terakhir. Meskipun 8,3% inflasinya tinggi, tapi karena US dollar indeksnya naik, ya inflasi memberikan dampak buruk, ya. Tetapi dampak itu ketahan karena indeks dolarnya tinggi. Jadi mereka beli barang dari barang-barang impor itu jauh lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi mereka itu tidak begitu suffering ya, menurut saya tidak begitu menderita karena meskipun inflasinya naik,
tetapi ternyata US dollar indeksnya itu mengalami penguatan. Nah, beda dengan negara kita, ya. Saya pikir ini nanti jadi topik yang berikutnya sebetulnya. Kalau negara kita ini udah inflasinya naik, ya, sekarang 3,5%, ya. Nilai tukar kita juga melemah, hampir 15.000 kan. Jadi kita ini harga naik, kemudian kita coba beli barang dari impor, ternyata harga impor tuh jauh lebih naik lagi. Nah, saya kira ini menjadi satu tamparan, ya, buat pemangku kepentingan, buat policy makers, buat pembuat kebijakan ekonomi kita, kok mereka bisa gitu loh menjadikan ekonomi seperti ini, inflasinya naik, terus nilai tukarnya juga makin melemah gitu. Nah, saya kira kembali lagi ke topiknya Bahlil, ya, ini persoalan eksternal sebetulnya, persoalan geopolitik. Jadi saya kira Bahlil tidak akan sanggup juga, ya, mengajak 708 triliun ini betul-betul masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, karena bisa jadi ini kan proyek yang lama-lama sebelum COVID, dan kemudian para investor itu mengupdate bahwa mereka ternyata tidak jadi berinvestasi karena faktor geopolitik dan faktor ketidakpastian global gitu. Saya kira itu, Bro. Jadi ini Bang, COVID juga tentu berpengaruh, ya, tapi layak nggak itu dijadikan alasan sehingga mempengaruhi mangkraknya investasi ini, Bang? Ya, saya kira betul COVID itu mempengaruhi, ya. Jadi investasi terutama di tambang, ya, kemudian di perumahan, ya, itu melihat investasi jangka panjang seperti itu, ya, kelihatannya menjadi high risk untuk dilakukan di masa COVID kemarin dan juga di masa sekarang, ya, masa di mana COVID belum pulih gitu. Apalagi perkembangan geopolitik terbaru, saya dengar NATO berstatement misalkan bahwa perang Ukraina dan Rusia ini akan berlangsung setahunan. Ya, para pengamat awalnya hanya mengatakan 3 bulan gitu, ya. Ini udah hari ke 120 hari, ya. Tapi saya kira sekarang ini malah yang terjadi, NATO statementnya akan berlangsung tahunan gitu loh. Artinya apa? Artinya ketidakpastian ini akan panjang. Ketidakpastian ini akan tinggi sehingga ya, uncertainty-nya menjadi tidak pasti, dan jangan berharap investor-investor asing itu seperti zaman pra-COVID atau zaman sebelum perang gitu, di mana mereka melihat investasi itu hanya melihat faktor mana negara yang memberikan kemudahan investasi, tapi juga mereka mengikutkan faktor internal perusahaan mereka juga, ya, bahwa internal mereka sedang tidak baik-baik saja dan mereka akhirnya mungkin menunda rencana investasinya, begitu, Bro. Oke, baik, ini menarik nih. Bang Ramli, ada komentar, Bang, mau menanggapi, Bang? Ya, saya memang bukan ahli di bidang ekonomi ini, tetapi pidatonya Tuan Bahlil Lahadalia di dalam forum ekonomi kemarin itu di hadapan para pejabat dan pengusaha itu menunjukkan kebodohannya. Kan dia membuka tabir bahwa mangkraknya 708 triliun itu akibat bukan persoalan dia, itu persoalan di sebelumnya. Dia nyalakan itu orang yang sebelumnya dia. Itu sama aja dengan dia bilang pemerintah yang sekarang yang dipimpin oleh bosnya itu bobrok. Apa itu? Yang dia bilang tidak ada jaminan keamanan, tidak ada kepastian hukum, tidak ada efisiensi. Lalu dia ngapain dia ngomong seperti itu? Kenapa saya katakan itu? Karena ada sebagian investor lokal yang tidak peduli dengan cara pandang itu, mereka menjalankan bisnisnya dengan luar biasa. Anda datang aja ke Pantai Kapuk sana, melihat bagaimana mereka menjalankan programnya itu, tidak ada masalah, tidak ada hal yang luar biasa di sana yang menghambat mereka. Lalu yang mana yang menurut Bahlil itu tidak berjalan sesuai dengan ininya, itu kan sama aja dengan dia meracuni pemerintah yang sekarang kan.
Itu pandangan saya dari sisi itu. Saya kira itu yang saya bisa komentar. Terima kasih. Oke, baik. Ini apa istilahnya? Apakah ini statement untuk apa istilahnya? Untuk kembali mempertajam atau memperkuat tentang 3 periode, Bang Fatur? Karena kan beliau ini. Ya, silakan, Bang. Ya, kalau ya sebenarnya kalau Bahlil ini udahlah, kalau menurut saya sudah tidak kredibel ya sejak ngomong 3 periode itu ya. Jadi apalah ini yang dibuat Bahlil ini tujuannya bukan mengundang investor datang ke Indonesia itu. Kalau menurut saya bagaimana dia cari-cari alasan ya bahwa pemerintahan ini bisa diperpanjang gitu lah. Saya kira dia alasan mangkrak 708 triliun ini sebenarnya nanti kalau di Pak Jokowi diperpanjang 708 triliun akan masuk. Mungkin begitu. Tapi kan kenyataannya kita tahu IKN aja kan kehilangan investor besarnya ya kan. Ya, sekarang belum ada satu entiti dari asing yang berniat untuk melakukan investasi di IKN kan belum ada. Katanya terakhir Tesla mau investasi kemana? Ke mobil listrik, nyata nggak ada juga tuh. Udahlah, ini statement Bahlil ini statement yang tidak kredibel ya menurut saya karena alasannya kok dia cerita 700 seolah-olah 708 triliun itu uang yang siap masuk. Padahal ini kan yang kemarin-kemarin ya situasi berubah, dinamika tinggi ya, saya kira ini hanya cara Bahlil supaya menjadi bahan pembicaraan publik saja, saya kira itu. Ya, mungkin. Halo. Bisa berkomentar? Bro, oh iya, selamat datang, Bang Bos. Apa kabar, ya, Bang? Tadi menyimak ya bahwa tadinya saya berpikir yang salah satu yang kena reshuffle ini Bahlil sebetulnya. Artinya dengan track record-nya, kinerjanya, terus kegaduhan yang dia ciptakan, menurut saya dia menteri yang layak di reshuffle sebetulnya. Tapi tetap bertahan, tiba-tiba muncul lagi kan statement yang tadi sudah dikatakan bukan statement seorang negarawan ya, artinya menyalah-nyalakan pendahulunya misalnya dengan statement seperti ini salah pendahulu saya. Kemudian dia sendiri tidak sadar bahwa tupoksi dia tidak dia jalankan kan, termasuk juga tadi bersuara 3 periode itu kan sebenarnya sudah melanggar dari tupoksi tugas dari lembaga kementerian yang dia pimpin. Itu sih mungkin tambahan saya. Oke, baik Bang Mus. Terima kasih komentarnya. Ramli juga. Ini mungkin untuk untuk topik ini cukup ya. Pada intinya kenyataannya memang mendatangkan investor itu sulit ya. Karena mereka pun tentunya melakukan analisis dulu seperti Tesla dihubungi ya kan, ditemui, kemudian ada seolah-olah optimis cepat bisa direalisasikan ya. Pernah ada juga menuliskan tahun ini kan gitu. Tapi ternyata akhirnya ada statement bahwa ini masih lama gitu kan. Artinya kan berubah-ubah, artinya istilahnya tidak perlulah menyalahkan pemerintahan sebelumnya begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan informasi. Saya kalau boleh, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya ingin katakan begini kan, Bahlil ini mengatakan membentuk satgas ya. Satgas percepatan investasi ya, dan ketuanya adalah Bahlil sendiri ya. Ini kan ingin mempercepat investasi ya untuk mempercepat penyelesaian hambatan berinvestasi di Indonesia. Enggak nanggung-nanggung acaranya kan di Bali ya kan. Saya kira gini loh, memaksimalkan penyelesaian hambatan berinvestasi yaitu menurut saya perlu
dilakukan. Tapi saya kira berbagai kebijakan itu sudah dilakukan. Ingat nggak waktu Menko-nya Pak Darmin Nasution itu ada 18 paket kebijakan untuk mempercepat. Sudah 18. Dan itu dipermudah banyak hal. Ada tax holiday, ada macam-macam supaya investor tertarik. Tapi kenyataannya sampai Pak Darmin sudah berganti ya, investasi di Indonesia itu enggak juga meningkat. Jadi saya kira ini ada satu fundamental problem yang terkait dengan investasi di Indonesia. Apa itu fundamentalnya? Adalah narasi kebijakan pemerintah yang sering berubah-berubah. Kalau dia ingin bentuk satgas dan ada satgasnya, ya saya kira rekomendasi satgas itu harusnya bukan ke Pak Bahlil, bukan ke bagian kementerian lain, tetapi rekomendasi satgas percepatan investasi itu ke presiden. Karena narasi Presiden Jokowi itu yang sering berubah-berubah. Contoh yang terakhir, waktu reshuffle terakhir kan melibatkan bagi-bagi kursi partai. Sebelumnya Pak Jokowi ngomong nggak akan bagi-bagi kursi. Contoh yang berikut adalah saat kemarin mengatakan akan menghambat atau melarang ekspor CPU. Ternyata ekspor CPU dibuka lagi. Sebelumnya batu bara juga akan melarang ekspor batu bara. Ternyata hanya dalam 11 hari diralat lagi. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten seperti itu, itulah fundamental problem dari investasi di Indonesia. Dan saya kira itu bukan Bahlil yang bisa menyelesaikan itu. Itu dari dapur kebijakannya presiden sendiri. Mampu nggak dapur kebijakan presiden itu disiplin. Mengambil kebijakan itu berdasarkan public interest dan kajian yang matang gitu. Jadi masukan dari satu pihak, anggut-anggut dijadikan kebijakan, tapi kemudian diralat lagi karena ada masukan dari pihak yang lain. Nah ini kan membuktikan kacaunya dapur kebijakan presiden, sehingga narasi pemerintah itu tidak konsisten satu sama lain. Saya kira itu fundamental problem yang kaitannya dengan investasi bagi Indonesia gitu. Ya baik, makasih Bang Muhammad.